Halo semuanya, kembali lagi di konten Arya Shit dan kali ini gua akan membahas soal album Skrillex yang baru yang berjudul If You Skrillex, You Think You're Andy Warhol But You're Not. Semoga gua nggak salah sebut. Oke dan oh ya, selamat berlebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang menjalankan. Gue juga ini baru pulang dari kampung ya, gue habis lebaran juga. Dan ini baru pulang dan gue baru sempat untuk membuat video ini karena apa namanya di puasa kemarin gue cuma ngupload satu dan gue pengen coba konsistenin lagi gitu. Jadi ya selamat datang juga di podcast di males apa sih, selamat datang di konten Arya Shit. Gue sampai lupa intro gue. Selamat datang di konten Arya Shit dan selamat datang di Malas Ngedit Podcast, yaitu adalah podcast yang gak akan gue edit. Itu dia. Jadi sekarang kita akan membicarakan soal albumnya Skrillex yang berjudul FU Skrillex. Kita sebut FU Skrillex lah ya, atau FUS Fus. Kita coba sebut Fus gitu. Mungkin gue harus ngomongin kayak awal gue bertemu dengan Skrillex kali ya. Awal gue mendiscover Skrillex. Karena ini akan berhubungan dengan albumnya. Gue waktu itu tahu Skrillex tuh udah lama banget sebenarnya. Dari zaman gue SD, kalau nggak salah sekitar kelas 6, mungkin kelas 6 SD mau SMP gitu. Gue nemu lagunya yang Cinema Skrillex Remix kalau nggak salah. Cinema Skrillex Remix. Itu dulu di HP Nokia gue judulnya cuma Cinema Skrillex Remix. Gue nggak tahu yang nyanyi siapa, gue lupa gitu. Pokoknya itu dari situ gue suka banget. Terus akhirnya gue baru ngulik lagi IDM tuh di sekitaran ya pas SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Dan gue baru ngulik IDM-nya, gue baru ngulik Skrillexnya tuh di pas gue zaman SMK lah, di mungkin 2015-an, mungkin di 2015-an atau 2016-an gitu. Gue bener-bener digging Skrillex gitu di sana. Dan ya gue jadi dengerin albumnya yang Scary Monster, terus kayak gue dengerin Bangerang, terus kayak di zaman-zaman itulah dulu dia ngeluarin Purple Lamborghini, terus Dirty Vibe, pokoknya di album-album Reches. Kan album dia ada berapa tuh gue lupa. Pokoknya dari situ gue dengerin. Terus juga gue udah dengerin album dia yang sebelum ini, yang Quest for Fire kalau nggak salah, sama yang Don't Get Too Close ya kalau nggak salah. Itu juga gue udah dengerin. Pokoknya setiap Skrillex, walaupun gue bukan fans berat Skrillex, tapi setiap Skrillex rilis gue pasti dengerin dan gue pasti pay attention to it gitu. Karena dulu zaman gue sebelum gue jadi quote and quote musisi rapper, mungkin sekarang entah gue bisa dibilang rapper atau enggak, cuma dulu gue main IDM. Gue awal-awal gue ngeproduce lagu IDM. Jadinya gue setiap Skrillex rilis tuh gue harus pay attention kayak ke lagu-lagunya, karena menurut gue Skrillex itu dia selalu mengeluarkan sound-sound baru, walaupun kayak soundnya tuh selalu ala Skrillex gitu. Dan gue melihat perkembangan dari fansnya dari dulu yang zaman dia di Scary Monster dan Bangerang gitu, Dirty Vibe, album Reches lah pokoknya. Itu fansnya tuh ya seneng gitu. Itu bisa dibilang jadi peaknya Skrillex gitu. Terus zaman dia masuk JQ sama Diplo, itu fansnya udah mulai kayak kok ini nggak Skrillex ya gitu, kayak udah mulai gitu. Terus apalagi pas dia rilis albumnya Quest for Fire kemarin, itu fansnya tuh kayak mana Skrillex yang gua kenal gitu. Udah nggak ada nih Skrillex yang gua kenal dulu gitu. Soundnya tuh baru gitu. Justru menurut gua itu adalah mungkin perkembangannya Skrillex gitu. Skrillex udah nggak suka sama sound seperti itu. Jadi dia mencoba membuat sound baru gitu dan memperkenalkan sound baru ke kalian gitu, ke fans-fansnya dan segala macam. Cuma waktu itu tuh yang sempet gue lihat kayak dari beberapa forum lah ya, kayak banyak orang-orang yang nggak terlalu suka sama sound Skrillex yang baru gitu.
mereka masih suka sound Skrillex yang lama gitu. Nah, tapi untuk kalian yang gak suka sama sound Skrillex yang baru atau yang di album Quest for Fire atau Don't Get Too Close itu, kalian harus denger album ini. Mungkin kalian yang klik video ini mungkin kalian udah denger ya. Wah bro, gila. Album ini tuh membuat gue bener-bener nostalgia gitu. Gue bener-bener nostalgia ketika gue denger album ini karena Skrillex pada akhirnya membawa sound lamanya dan juga memasukkan sound barunya di album ini gitu. Dan juga album ini tuh konsepnya mixtape gitu. Jadi transisinya wah gokil abis, transisinya kacau, bagus banget menurut gue transisinya. Karena ya emang konsepnya mixtape gitu. Jadi kayak lagu ini terus nanti dicampur lagu ini dan transisinya dibikin sama dia gitu-gitu. Menurut gue bagus banget, keren banget. Gue suka semua lagunya. Kayak emang transisinya seamless dan gue suka cara Skrillex promosinya. Jadi sebelum album ini rilis, waktu itu gue bangun tidur setelah Lebaran, kalau nggak salah hari kedua Lebaran, gue inget banget hari kedua Lebaran itu Skrillex nge-upload video item doang gitu, terus dikasih teaser lagunya gitu, kayak penggalan lagunya dikasih sama dia dan segala macam. Terus gue di situ udah hype kan, wih gila album baru nih Skrillex, dan dia bilang tomorrow banget gitu, maksudnya kayak besok banget nih album dia nih, malam ini banget nih bakal dirilis gitu album dia, jam 12 malam ini bakal dirilis gitu album dia. Kata gue anjir buru-buru banget nih Skrillex gitu. Dan tidak cukup sampai di situ keburu-buruannya, gue masuk ke Discord Skrillex, udah lama juga gue udah lama masuk ke Discordnya Skrillex. Ternyata adminnya itu nge-share link Dropbox full album si album ini. Terus akhirnya gue denger lah dari si Dropbox itu. Wah gue bener-bener nostalgia parah waktu denger, kayak oh, anjir keren-keren yang dibawain, dan juga sound lamanya bagus banget, dia masukin sound lamanya di sana, bangers banget. Dan gue paham kenapa dia ngerilis si Dropbox itu dulu, agar fans-fansnya atau para pendengarnya yang ada di Discord itu atau yang nge-subscribe emailnya, kalau nggak salah gue dengar dari beberapa temen gue itu dia dapat di email gitu, di emailnya Skrillex gitu, jadi langsung di email ke para fansnya si link Dropbox ini gitu. Gue paham kenapa dia ngerilisnya di album Dropbox-nya dulu, kayak cuma satu lagu panjang, terus juga ya udah kayak lu dengerin dari awal sampai akhir gitu. Karena ya itu dia pengen si pendengarnya itu mendengarkan album dia dari awal sampai akhir. Dia nggak mau tuh kayak fansnya tiba-tiba nyetel yang tengah atau nyetel yang yang udah terakhir gitu dan segala macam. Dia pengennya fansnya tuh dengerin album ini, atau semua pendengar album ini itu dia pengen album ini tuh didengarkan dari awal sampai akhir, jangan ada skip gitu, jangan ada yang di skip, jangan ada yang di interupsi gitu, kayak gue nggak suka lagu ini, skip. Karena ya dia udah se-effort itu bikin transisi satu, dan nanti gue ada teori soal album ini, soal kenapa dia bikin ini. Dan juga ya dia mau biar fansnya tuh terbiasa untuk mendengarkan album tuh mungkin dari awal sampai akhir, bukan kayak ya udah di tengah gitu dan segala macam. Dan pun ini konsepnya mixtape ya. Salah satu mixtape yang gue suka juga dari produser EDM juga, yaitu Flume. Hi This Is Flume tuh menurut gue mixtape paling bagus sampai sekarang. Gue masih suka banget sama si mixtape tersebut gitu. Karena konsepnya bagus, dan gue pun tahu si mixtape itu gara-gara si video klipnya. Video klipnya tuh cuma satu, mixtape-nya doang gitu. Sebenarnya ada sih, maksudnya visualizernya ada yang lainnya. Cuma si visualizer albumnya tuh ada, dan gue tahu album itu tuh dari si visualizer itu, dari si visualizer si albumnya gitu. Dan menurut gue bagusnya mixtape tuh yaitu kayak kita dengerin nih dari awal sampai akhir tanpa skip, dengan transisi yang sangat-sangat gila banget gitu.
Skrillex kayaknya pengen kayak gitu juga. Dia pengen ngenalin ke fansnya kalau dengerin mixtape tuh kayak gitu, kayak dari awal sampai akhir tanpa skip gitu. Ini suara bocil kedengeran gak sih ya? Mudah-mudahan enggak. Kayak gitu. Jadinya Skrillex ngerilis itu si itunya duluan tuh, si audio filesnya duluan gitu di Dropbox gitu. Dan gue punya teori soal album ini. Masuk ke teorinya ya. Kayak gue punya dua kemungkinan kenapa Skrillex tiba-tiba membawa sound lamanya. Karena yang gue awalnya pikirkan kan kayak banyak nih fans-fansnya yang dulu udah mulai ninggalin dia karena soundnya tuh terlalu baru, terlalu kayak yang nggak kayak Skrillex zaman dulu lah. Terus tiba-tiba dia ngeluarin album yang banyak banget sound-sound lamanya gitu. Itu kayak bener-bener dia ngasih giving what they want gitu. Kayak dia nggak beneran ngasih apa yang mereka mau gitu. Apa yang kalian mau nih gue kasih gitu. Satu, gue punya teori soal album ini kalau Skrillex mau pensiun. Cuma mudah-mudahan enggak. Karena dari narasi di awal kayak di lagu pertama tuh ada kayak Skrillex is dead, terus kayak rest in peace Skrillex, terus kayak we killed Skrillex gitu, kayak bener-bener kayaknya dia udah jengah sama fansnya yang selalu pengen Skrillex tuh balik lagi ke zaman dulu, balik lagi ke soundnya yang dulu gitu loh. Jadi kayak ya udah deh, ini gue kasih nih semua diskografi gue gitu. Itu bener-bener the whole diskografi menurut gue. Kayak dari album si Scary Monster sampai ke album paling barunya gitu. Bahkan dia nge-remake salah satu lagu dari Quest for Fire ya, yang Tears kalau nggak salah. Dia nge-remake salah satu itu gitu. Dari awalnya ya pokoknya dia beneran ngasih soundnya dari zaman Scary Monster sampai ke Quest for Fire menurut gua. Di Scary Monster kita bisa denger ya zaman-zamannya dia ya bener-bener dubstep yang dia kenalkan pada saat itu gitu. Bisa dibilang bro step juga sih. Ada yang bilang bro step, ada yang bilang dubstep. Pokoknya dubstep yang dia kenalkan zaman dulu tuh ya dia taruh di sini. Terus ada juga gue denger kayak remixannya Humble-nya Kendrick Lamar, kan pernah di remix sama Skrillex. Dia masukin juga bener-bener instrumentalnya doang tanpa si suara si Kendricknya dan segala macam. Dia ubah juga sedikit. Terus gue denger kayak ada sound-sound yang mirip si Dirty Vibe. Menurut gue sound-sound mirip kayak Red Lips-nya GTA, kalau nggak salah GTA Red Lips Skrillex Remix gitu. Lu kalau pendengar Skrillex pasti tahu apa yang gue bilang. Pasti lu tahu apa yang gue omongin gitu. Terus ada sound-soundnya Purple Lamborghini juga menurut gue. Kayak banyak banget yang dia kasih gitu. Jadi kayak dia bener-bener ngasih di whole discografi. Terus kayak ya udah, gue udah sampai sini aja ya gitu. Lu udah seneng kan ibaratnya. Ya udah gue cabut ya gitu. Gue tuh berpikirnya gitu, mudah-mudahan, tapi enggak ya. Mudah-mudahan Skrillex nggak pensiun setelah ini. Dan pun dari cover albumnya, ini kita bisa lihat cover albumnya ya. Pokoknya kita coba langsung pindah ke Spotify. Oke, dalam 1, 2, 3 aja. Kita pindah ke Spotify. Dari cover albumnya ini ternyata cover album ini itu beneran ada fans yang nulis ini di dekat studionya atau di dekat rumahnya gitu. Itu faktanya ya. Faktanya si teks ini tuh beneran dibikin sama fansnya di dekat studionya atau dekat rumahnya gitu. Dan akhirnya ini yang dijadikan nama albumnya. Dan gua nggak tahu ya, karena kenapa tadi di awal gue bilang ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan Skrillex mau pensiun, satu Skrillex emang pengen ngasih fansnya tuh apa yang mereka mau gitu. Karena gue nggak tahu maksud si teks ini tuh konotasinya tuh ke baik atau buruk. Satu, gue kurang tahu Andy Warhol itu siapa. Gue cuma tahu Andy Warhol tuh waktu itu gue ngeliat albumnya siapa sih, Nico and
Aduh, siapa ya? Pokoknya adalah Niko, Niko gitulah. Pokoknya nama nama artisnya Niko, Niko N apa gitu. Yang foto albumnya tuh pisang gitu. Terus ada tulisannya Andy Warhol. Gua kira dulu si nama artisnya tuh Andy Warhol, ternyata nama artisnya Niko gitu. Terus pada akhirnya ya gue juga nggak nyari tahu Andy Warhol itu siapa. Dan sampai sampai akhirnya si Skrillex eh, sorry, sampai akhirnya si Skrillex ngerilis ini, itu ternyata pas Skrillex ngerilis ini, pencarian di Google soal Andy Warhol itu langsung naik gitu. Dan itu yang Skrillex post juga di Twitternya kalau nggak salah. Dan waktu itu gue waktu itu ngeliatnya di Instagramnya gitu, di story kalau nggak salah. Si Skrillex nge-posting kalau pencarian Andy Warhol tuh sekarang naik gara-gara album ini gitu. Jadi, dan gue pun nggak tahu ya, gue nggak pernah nonton podcastnya Skrillex, ya podcastnya Skrillex gitu, atau interviewnya Skrillex. Mungkin dia sempet nyebutin dia pengen jadi Andy Warhol, mungkin. Atau gue juga nggak tahu seberpengaruh apa Andy Warhol ini. Cuma gue waktu itu sempat nge-search Wikipedia, Andy Warhol tuh jadi adalah seorang seniman, dan dia tuh jadi dia tuh yang membawa pop art gitu kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Kalian juga kalau misalkan kalian emang fansnya Skrillex dan pernah tahu atau dengar kayak Skrillex tuh pengen jadi Andy Warhol, tahu gitu. Cuma nggak tahu ya. Coba kalian tulis di komen ya, gue juga pengen tahu gitu. Makanya gue nggak tahu nih maksud dari si tulisan ini tuh konotasinya baik atau buruk. Kalau konotasinya buruk, berarti kan si Skrillex sakit hati dong. Gitu, kayak fansnya tuh nggak menganggap dia bisa seperti Andy Warhol gitu. Gitu, kayak udah dari awalnya aja udah F you Skrillex gitu. You think you Andy Warhol but you're not gitu. Makanya dia kesel, jengah, terus akhirnya dia makanya ya udah nih, ini yang lu mau kan gitu, ya udah gue cabut ya gitu, soalnya lu udah kayak gini gitu, ibaratnya lu udah ngejelek-jelekin gue, bisa dibilang. Karena dari lagu pertamanya aja nih kita bisa lihat Skrillex is dead gitu, bener-bener kayak ya udah Skrillex udah mati gara-gara lu semua gitu. Makanya di beberapa si DJ Smokey-nya juga sempat bilang kayak we killed Skrillex gitu, kita yang ngebunuh Skrillex gitu. Skrillex jadi nggak mau ngebawa sound baru lagi gitu loh, gara-gara kalian pengennya Skrillex yang lama gitu-gitu loh. Gue mikirnya gitu ya ketika gue lihat dari judul album dan dari si cover artnya ini. Cuma di kemungkinan kedua adalah bahwa si pesan ini itu konotasinya baik gitu. Konotasinya kayak lu bukan Andy Warhol gitu, lu tuh Skrillex. Jadi kayak lu nggak perlu jadi Andy Warhol kok gitu untuk lu ngebawa pop banget gitu. Lu tuh Skrillex yang kita kenal gitu. Lu nggak perlu pengen mencoba jadi pop gitu. Lu nggak perlu mencoba jadi populer, dikenal sama semua orang, lagu lu diputar di mana-mana. Lu tuh nggak perlu. Lu cuma harus jadi Skrillex aja gitu. Itu yang gua kalau konotasinya baik ya. Hampir salah gue nyebut ya. Kalau konotasinya baik, itu yang gue pikirkan gitu. Dan Skrillex melihat itu jadi wholesome gitu kan, kayak gitu ke fansnya. Terus akhirnya yaudah deh, ini buat kalian deh gitu. Ini ini hadiah buat kalian karena kalian udah baik bilang itu ke gue gitu. Makanya di sini bilang Skrillex is dead tuh. Dan di beberapa DJ Smokey-nya juga bilang atau Skrillex-nya yang bilang gitu kayak Skrillex is dead, pokoknya kayak ini Sonny Moore gitu, bukan Skrillex. Pokoknya adalah di beberapa spittingnya si DJ Smokey sempat ada bilang gitu kayak Skrillex sudah mati dan ini Sonny Moore bukan Skrillex gitu. Makanya kayak mungkin dia udah mulai jadi diri dia sendiri di sini gitu. Dia ngelakuin apa aja yang dia suka di sini gitu. Udah bukan kayak Skrillex yang ngejar plays atau ngejar popularitas gitu. Itu yang gue
yang gua harapkan ya, bukan yang pertama. Gua nggak mau Skrillex pensiun bro, jangan bro. Skrillex, kalau Skrillex nonton ini jangan pensiun bro. Ya gue masih pengen denger lagu-lagu lu dan segala macem. Kayak di sini tuh wah ini gila-gila. Nah ini di Tears Lost Drop ini yang dia nge-remix lagu Tears ya. Gue mungkin gak akan ngasih ini ya, ngasih lagunya karena waktu pas di video gue yang Joe Million, gue ngasih beberapa lagu dan ternyata kena kena copyright gitu. Jadi kayak gue nggak akan ngasih lagunya deh, paling dikit-dikit aja sih. Gue pengen ngasih tahu kalian kayak Skrillex nih beneran balik lagi ke zaman itu gitu. Gue bisa bertaruh, lu bilang ke depan muka gue nih sekarang kalau Sandiago VIP itu bukan suara Skrillex yang lu kenal. Lu play ini, terus lu bilang ke gue kalau enggak, ini bukan Skrillex yang gue kenal. Lu bilang depan muka gue. Ini tuh bener-bener Skrillex zaman awal banget gitu. Semua orang yang tahu, ya mungkin enggak semua orang yang tahu Skrillex. Makanya kayak semua orang yang dengerin Skrillex zaman dulu, zamannya Bangerang, terus Roughneck Bass, terus apa lagi ya lagu-lagu dia yang dulu, Kyoto, first of the year kalau nggak salah, Equinox ya itu. Ini bener-bener kayak first of the year Equinox lagi menurut gua si Sandiago VIP ini. Dan oke banget. Dah, gue cuma bisa ngasih denger lu segitu doang. Dan lu denger kan kayak itu bener-bener suara Skrillex yang gua kenal. Gue bener-bener pas denger kayak anjir, gue berasa gue tuh oke, kita balik dulu ke sini. Gue tuh bener-bener berasa kayak di zaman gue waktu pas gue di sekolah dengerin Skrillex pakai headset jadul gitu. Bener-bener kayak anjir, gue bener-bener langsung kebayang masa-masa zaman gue di kelas gitu dengerin Skrillex. Gila, gue juga pengen tahu kalian yang emang dengerin Skrillex, coba kasih tahu gue kayak ini beneran bikin kalian nostalgia nggak sih? Karena waktu itu temen gue pun nge-screenshot salah satu komen review gitu, review dari salah satu orang yang nge-review di sebuah website, gue lupa kalau nggak salah kayak Rate Your Music atau Album of the Year gitu ya. Pokoknya dia nge-review katanya gue nggak pernah jadi kecil lagi, gue baru ngerasa kecil lagi selama 46 menit gitu. Pokoknya gitulah, kayak selama 46 menit gue merasa jadi anak kecil lagi. Itu juga sama yang gue rasain. Karena walaupun di sini ada sound-sound barunya Skrillex, cuma sound lamanya tuh banyak banget. Lu kalau misalkan emang dengerin Skrillex dari zaman-zaman itu, pasti kayak wah ini kayak lagu ini nih gitu. Lu pasti tahu gitu. Lu pasti tahu kayak suara ini tuh pernah dibawain di lagu ini loh. Suara ini tuh pernah dibawain di lagu ini gitu. Bener-bener bagus banget. Dan gue nggak tahu ya Fantano bakal ngasih ini berapa, cuma gue suka banget sama album ini. Karena pun ini mixtape ya, gue pun ngelihat dari Flume ya. Karena tadi gue sebutkan Flume punya mixtape yang paling gue suka. Gue kalau untuk kayak musik EDM sampai sekarang nomor 1 gue adalah albumnya Flume yang mixtape itu, Hi This Is Flume. Gue merasa Flume di sana tuh jadi dirinya sendiri gitu. Udah nggak ngejar plays atau apapun itu, dia jadi dirinya sendiri. Kayak Evit lah gitu. Gue mau ngeluarin kayak soundnya gue gitu. Ini sound gue gitu. Makanya judulnya Hi This Is Flume. Yang sebelumnya mungkin nggak terlalu Flume karena gue masih ngejar plays gitu. Ini gue nggak ngejar play sama sekali. Udah gue kasih lu semua ini gitu. Skrillex juga di sini gue merasa dia kayak gitu. Kayak awal-awalnya tuh mungkin di sebelum-sebelumnya dia kayak oh gue harus collab sama ini biar playsnya naik. Oh gue harus collab sama ini bikin lagu pop atau bikin lagu yang bisa playable di mana-mana gitu. Mungkin gitu kan. Dan itu pun mungkin suruhan dari labelnya gitu. Cuma di sini dia dibebaskan gitu, kayak ya udah
eh kayak nih ini nih suara gua gitu. Entah yang baru, entah yang lama, pokoknya ini Skrillex gitu. Makanya sebenarnya judul High Disease Flume kalau misalkan dipakai di sini kayak High Disease Skrillex juga menurut gua jadi cocok banget gitu. Karena ya Skrillex lebih keluar aja gitu. Jadi kayak berasa nggak dikekang menurut gua. Di sini kayak jadi nggak berasa dikekang. Ya udah dia ngeluarin apapun yang bisa dia keluarin di sini. Menurut gua bagus banget. Coba kalian tulis di kolom komentar lagu yang paling kalian suka di album ini. Dan jangan lagu yang paling kalian suka, tentang album ini. Apa yang paling kalian suka soal album ini dari album Skrillex yang Fuse ini? Karena menurut gue kalau kalian cuma denger satu lagu doang, lagu di album ini tuh kayak nggak cocok aja gitu. Kayak nggak cocok kalian milih satu lagu terus kalian dengerin gitu. Karena ya itu, album ini menurut gue emang harus didengarkan dari awal sampai akhir, dan itu pun yang Skrillex mau, dan itu pun yang DJ Smokey katakan gitu di awal, kayak kalian harus denger album ini dari awal sampai akhir. Terima kasih telah mendengarkan album ini dari awal sampai akhir, pokoknya gitulah. Dia sempat ngomong gitu. Dan gue juga lucunya adalah kenapa sekarang musisi-musisi sekarang tuh banyak yang pakai shout out dari DJ sih. Dari waktu awal si Tyler pakai DJ drama gitu, DJ drama gitu kayak terus kayak si Playboy Carti kemarin pakai Swam Izo gitu. Nah, sekarang Skrillex pakai DJ Smokey. Kayak entah ini emang lagi waktunya shout out DJ apa gimana sih, gue juga nggak ngerti. Cuma ya coba kalian tulis di kolom komentar lah. Gue pengen banget bahas soal album ini gitu. Dan ya mungkin segitu aja ya yang bisa gue katakan soal album ini. Menurut gue album ini bagus banget, dari awal sampai akhir enak. Udah berapa hari ya gue dengerin album ini. Pokoknya dari awal rilis sampai tadi gue balik dari nongkrong, itu gue masih dengerin album si Skrillex ini. Karena ya menurut gue bagus banget. Sound-soundnya juga asik. Pokoknya keren banget Skrillex. Satu pesan, jangan pensiun ya. Please jangan pensiun. Oke. Udah segitu aja mungkin konten dari gue. Selamat pokoknya sampai jumpa di konten Arieset selanjutnya, dan sampai jumpa di konten Malas Ngedit Podcast selanjutnya. See you guys. Jangan pensiun Skrillex.